Ketemu lagi dengan saya Koko Barudin di pertemuan kedua tentang penanganan barang bukti elektronik atau bisa disebut sebagai bagaimana kita melakukan insiden respon gitu kan. Ini setelah intermezzo, mungkin bisa di next saja. Lalu ini materi pembelajarannya ada cybercrime, ada forensik digital nantinya. Walaupun kemarin udah dijelaskan secara umum, nanti kali ini akan kita jelaskan lebih detail lagi. Lalu penanganan barang bukti elektronik itu sendiri. Lalu ada berikutnya adalah teknik penanganan barang bukti elektronik. Kita masuk ke pertama adalah namanya cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya, adalah aktivitas kriminal yang menargetkan atau menggunakan komputer, jaringan komputer atau perangkat jaringan. Itu menurut Kaspersky. Lalu aktivitas kriminal seperti penipuan, pencurian, atau distribusi pornografi anak dan lain-lain yang dilakukan dengan menggunakan komputer terutama untuk mengakses, mengirimkan, atau memanipulasi data secara ilegal. Itu menurut Merriam-Webster.com. Jadi ada beberapa cybercrime itu, ada yang menganggap bahwa cybercrime itu adalah aktivitas yang menggunakan komputer, jaringan komputer atau perangkat jaringan, ataupun sebuah kejahatan non komputer tapi dia menggunakan komputer untuk melakukannya gitu. Makanya itu menurut si Meriam ada penipuan. Kalau dulu kan orang nipu by verbal ya, saya menipu seseorang gitu. Sekarang penipu bisa pakai WhatsApp, bisa pakai email, bahkan bisa pakai Facebook dan sosial media dan teman-temannya. Begitu juga pencurian dan distribusi misalnya pornografi dan teman-temannya. Nah ini kejahatan cyber, ada beberapa kejahatan cyber yang ada. Ya, ini adalah beberapa contoh: heboh data KTP hingga nomor HP 279 juta warga RI bocor. Nah, ini adalah kejahatan cyber. Dunia IT, kejahatannya menggunakan IT, yaitu di hack atau whatever lah. Situs Badan Cyber dan Sandi Negara kena retas. Situsnya IT diserang menggunakan cara IT. Hacker bantu menangkan proyek Rp 10 miliar gitu kan. Ini juga sistemnya IT diserang menggunakan IT. Lalu ada video Ariel Luna pertama kali diunggah di kawasan Gang Kecil. Ini video Ariel Luna Maya, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah ini adalah suatu kejahatan perzinaan atau whatever, pornografi lah gitu kan. Itu kan kejahatannya adalah kejahatan non IT ya, kejahatan biasa, kejahatan umum, tapi ditransmisikan secara IT, maka dia akan kena namanya UU ITE gitu kan, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik gitu kan. Nah itu jadi macam-macam. Lalu ada berikutnya Iran, suspek Israel and US behind fuel cyber attack. Jadi ini juga kita menggambarkan bahwa suatu negara itu sekarang bisa diserang oleh negara lain menggunakan cyber attack. Yang diserang adalah sesuatu yang bentuknya fisik, bukan cyber, gitu kan. Contoh di sini adalah Iran itu menuduh Israel dan Amerika itu menyerang fuel cyber attack, atau fuel itu bahan bakar ya, menggunakan cyber attack gitu kan. Bahan bakar itu salah fisik, tersangkanya dituduhkan dua negara gitu kan. Nah itu kenapa bela negara itu tidak hanya di dalam secara fisik gitu kan, tetapi juga secara IT gitu. Bagaimana kita melindungi aset-aset negara kita gitu kan, website-website penting kita, data-data penting kita. Nah itu adalah juga termasuk menurut saya pribadi adalah melakukan yang namanya bela negara gitu kan. Bagaimana kita melindungi data-data yang memang penting. Lalu berikutnya ada contoh hundred of US network targeted by Russian cyber attack, kata Microsoft gitu kan. Itu contohnya. Jaringan di Amerika itu diserang oleh Rusia gitu kan. Ya, kita kalau zaman dulu perang itu yang diserang adalah menggunakan bom, menggunakan senjata dan teman-temannya. Sekarang perang juga mulai bergeser mengarah ke dunia cyber. Nah, itu adalah kejahatan cyber. Lalu ini kategori kejahatan cyber yang saya bilang tadi di awal, perangkat digital menjadi target. Jadi menggunakan komputer untuk menyerang komputer lain. Komputernya apapun, perangkat digital gitu kan. Lalu yang kedua, perangkat digital menjadi sebuah senjata. Menggunakan perangkat digital untuk melakukan perbuatan kejahatan di kehidupan nyata atau kejahatan yang umum. Tadi saya bilang misalnya orang, simpelnya adalah orang mau membunuh gitu kan. Lalu sebelum membunuh, dia ngechat dulu orang yang ngajak ketemu gitu. Nah, chat ini itu bisa menjadi sebuah barang bukti digital yang dapat membuktikan bahwa
orang tersebut merencanakan pembunuhan tersebut dengan mengajak ketemu misal gitu kan, atau misalnya dia melakukan penipuan gitu kan menggunakan WhatsApp atau SMS dan memenangkan hadiah 100 juta gitu kan. Nah, ketika orang tersebut ditangkap, nah SMS yang 100 juta tersebut itu bisa menjadikan barang bukti untuk menghukum orang tersebut gitu. Nah, itu kejahatannya penipuan, kejahatannya pembunuhan, tapi menggunakan perangkat digital untuk melakukannya. Nah, ini jenis kejahatan cyber macam-macam, ada hacking, denial of service, virus, vandalisme komputer, cyber teroris, dan pembajakan perangkat lunak. Lalu hacking adalah melakukan penyusupan ke perangkat lunak maupun software, itu hacking lah ya. Yang terkenal kemarin Bjorka dan teman-temannya, mungkin teman-teman udah ngikutin. Lalu dikenal juga sebagai cracking, misalnya cracking website pemerintah menjadi sasaran empuk karena akan meningkatkan publikasi. Hacker sangat menikmati publikasi. Mungkin di sini hacker lebih ke hacker yang black hat ya, gitu, bukan yang white hat. Gitu. Kalau white hat ya dia bikin software, dia bikin macam-macam, itu adalah seorang hacker. Gitu kan. Nah, ini adalah hacker yang black hat atau yang jahat. Lalu berikutnya ada namanya denial of services. Denial of services ini adalah membanjiri bandwidth server agar tidak bisa melayani user, atau membanjiri email dengan spam agar tidak bisa menerima emailnya. Pernah ada kasus salah satu aplikasi lelang di suatu kementerian lembaga gitu. Jadi misalnya ada satu orang, dia udah mengajuin lelang tersebut, lalu dia membayar seorang yang jahat lah, hacker atau apa, dia membanjiri si aplikasi tersebut, aplikasi lelang tersebut supaya orang lain tidak bisa mengajukan lelang di aplikasi tersebut. Akhirnya karena yang mengajukan cuma satu, maka dia akan menjadi pemenangnya. Gitu. Itu pernah terjadi juga. Lalu berikutnya adalah vandalisasi komputer, menghancurkan data di perangkat digital daripada mencurinya, lalu menyebarkan virus. Dan mungkin yang sekarang terkenal itu adalah namanya apa ya? Ransomware. Ransomware itu perangkat kita, data kita itu di encrypt, lalu ketika kita ingin membuka, kita harus bayar untuk mendapatkan key-nya gitu kan. Nah, itu salah satu vandalisasi komputer. Lalu berikutnya ada teroris cyber, adalah serangan teroris di internet, serangan distributed denial of service, website kebencian, email kebencian, menyerang jaringan yang sensitif. Nah, itu adalah teroris cyber. Lalu teknologi yang digunakan menggunakan enkripsi bla 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 yang sulit dilakukan decrypt. Ini juga salah satunya tadi apa yang disebutkan awal tadi namanya ransomware gitu. Lalu pembajakan ini juga termasuk kejahatan elektronik. Cuman saya kosongin karena mungkin teman-teman udah tahu lah ya, pembajakan di Indonesia itu menjadi hal yang wajar gitu kan. Dulu kalau kita zaman pertama masih kuliah beli game selalu bajak. Mungkin sekarang juga main game juga pada download bajakan kan. Itu mungkin saya nggak perlu jelasin gitu karena pasti sudah khatam soal pembajakan ini. Dan setiap orang melakukannya di Indonesia tanpa merasa itu salah gitu. Lalu berikutnya adalah kejahatan biasa yang berhubungan dengan perangkat digital, misalnya pengancaman, itu bisa melalui sosial media, WA, SMS, Telegram, dan lain-lain. Persekongkolan atau korupsi bisa via sosial media, gitu, bagi-bagi hasilnya atau gimana, itu bisa disulis sosial media, WA, SMS, Telegram, email, dan lain-lain. Pembunuhan itu bisa menggunakan CCTV, mungkin teman-teman sudah mengikuti ya, yang heboh-heboh kemarin-kemarin, ada CCTV yang dihilangkan, dihancurkan, dan teman-temannya. Lalu ada pornografi, bisa sosial media, WA, email, dan lain-lain. Lalu perselingkuhan gitu kan, bisa sosial media, WA, SMS, Telegram, email, dan lain-lain. Itu contohnya. Jadi ini kejahatan biasa yang mungkin aja berhubungan dengan perangkat digital. Nah, kita sebagai seorang nantinya misal pada pengen jadi digital forensik, kita juga harus aware terhadap hal-hal seperti ini gitu kan. Tidak selamanya itu hanya berhubungan dengan komputer. Lalu forensik digital sendiri itu apa? Forensik digital adalah ilmu forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pemulihan dan penyelidikan materi yang ditemukan di perangkat digital yang terkait dengan kejahatan dunia maya. Gitu kan, adalah cabang ilmu. Jadi digital forensik itu adalah sebuah ilmu. Gitu kan, pemulihan dan penyelidikan. Jadi selain dipulihkan itu adalah misalnya datanya hilang atau apa, kita memulihkan. Lalu kita juga melakukan penyelidikan di dalam data yang ditemukan tersebut.
di dalam suatu barang bukti digital. Itu menurut Easy Council. Lalu adalah forensik digital adalah aplikasi ilmu komputer, balik lagi adalah aplikasi ilmu komputer dan prosedur investigasi untuk tujuan hukum yang melibatkan analisis bukti digital. Di sini ada dikatakan prosedur investigasi. Nah, itu di dalam prosedur investigasi itu tentunya setiap badan itu punya prosedurnya untuk menggunakan barang bukti digital. Itu menurut Computer and Information Security Handbook. Nah, barang bukti digital sendiri adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material yang diatur dalam UU ITE, gitu kan? UU ITE sebagai alat bukti. Lalu syarat formil yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, gitu kan? Selain itu, informasi dan atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Itu pasal 5 ayat 4 UU ITE. Jadi informasi dan atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Itu berarti berhubungan dengan bagaimana suatu prosedur atau undang-undang yang mengatur bagaimana penanganan barang bukti digital maupun non-digital. Lalu syarat materialnya adalah informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Itu ada di pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Nah, itu adalah barang bukti digital sendiri, posisinya di Indonesia seperti itu. Nah, sifat barang bukti digital itu memang agak sedikit sulit gitu. Pertama, dia fragile, mudah dihilangkan. Oke. Misal contoh gini, saya seorang penjahat, saya seorang koruptor misalnya gitu kan. Saya pernah membuat perjanjian dengan teman saya untuk bersekongkol, itu ada satu dokumen doc. Apa yang saya lakukan? Cukup saya shift del, saya hapus. Atau hard disknya saya format. Gitu kan. Semua selesai, data akan hilang, sulit dicari dan teman-temannya. Gitu. Itu sifat barang bukti digital, itu sangat fragile, mudah dimodifikasi. Ketika udah dihapus, sudah diformat, kita untuk ngebalikin ya, gitu kan. Sebagai seorang ahli forensik, saya pindah menjadi seorang ahli forensik, itu sangat sulit sekali perolehannya, gitu kan. Nah, berikutnya terkadang membutuhkan alat khusus untuk memeriksanya. Contohnya tadi saya di pertemuan saya bilang, pertama saya bilang ketika barang buktinya berupa handphone, itu akan sangat sulit sekali karena akan membutuhkan alat khusus untuk mengambilnya. Gitu. Itu sifat-sifat barang bukti digital. Makanya ketika kita menggunakan barang bukti digital, perlakuannya akan lain dengan barang bukti yang biasa. Nah, ini barang bukti digital apa aja? Contohnya mungkin di pertemuan pertama juga saya udah jelasin panjang lebar. Nah, ini perangkat penyimpanannya dan bisa hard disk, SSD, micro SD, SD card, flash disk, flash card, NVMe, ya di ada NVMe ya, CD, DVD dan lain-lain. Dan atau salinannya. Lalu berikutnya hasil salinan memori perangkat itu juga memori DAM. Di pertemuan pertama saya juga udah bilang bahwa memori itu bisa kita ambil datanya yang sedang berjalan. Kita sebut sebagai memori DAM. Lalu bisa ada smartphone, PDA, handphone, GPS, perangkat GPS. Kalau kita barang buktinya misalnya sebuah kapal yang melakukan kapal yang melakukan mencari ikan masuk ke negara kita tanpa izin. Gitu. Bagaimana kita membuktikannya dia masuk ke negara kita ya salah satunya menggunakan GPS. Gitu kan. Lalu berikutnya ada namanya CCTV. Nah, ini yang mungkin saya tadi di awal juga udah bilang ya, mungkin teman-teman udah tahu sendiri di berita banyak bahas tentang CCTV gitu kan. Nah, ini adalah masalah-masalah barang bukti. Nah, ini juga salah satunya adalah despite no method FBI claim is still cannot unlock iPhone in Pensacola case. Jadi apa ya namanya? Jadi iPhone itu enggak si iPhone itu kan rata-rata handphone iPhone itu kan dia ada enkripsinya ya, jadi kita nggak bisa buka dengan serta-merta. Nah, itu even FBI aja dia nggak bisa buka si iPhone tersebut gitu kan. Nah, itu contohnya di sini untuk mencoba seluruh kombinasinya untuk membuka 6 karakter di iPhone tersebut itu membutuhkan 5,5 tahun, gara-gara memang si Apple itu bikin algoritmanya itu. Nah, ini kan, but Apple has made the math so complicated that it takes about 80 millisecond rock 1/12 of second for the iPhone crunch the number. Jadi 6 number itu
untuk kita bisa coba semua itu butuh 5,5 tahun gitu. Kasusnya udah basi ya gitu kan. Jadi mending cari barang bukti lain yang berhubungan ke situ gitu kan. Di sini FBI juga minta ke Apple to help unlock to iPhone gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, ini tanggapan digital forensik secara garis besar ada identifikasi, yaitu mengidentifikasi tujuan investigasi, mengidentifikasi kebutuhan resource, mengidentifikasi barang bukti digital. Lalu ada preservasi, mengisolasi, mengamankan dan menjaga barang bukti. Analisis, mengidentifikasi perangkat analisis barang bukti digital, menginterpretasi hasil analisis, ini fase analisis. Lalu ada fase dokumentasi, mendokumentasikan segala aksi, membuat laporan dan presentasi, proses menyimpulkan dari data-data yang telah didapat. Nah, kali ini kita mungkin akan di materi mata kuliah ini mungkin kita akan sangat fokus di identifikasi, preservasi dan sedikit sekali di sisi analisis karena analisis itu memang levelnya sudah next level ya. Gitu. Untuk level kali ini kita ada di identifikasi, preservasi dan sedikit analisis. Nah, ini adalah fase di mana fasenya kalau ini kan kelihatannya kayak step-step ya. Nah, kalau ini adalah sebetulnya stepnya kayak gini. Identifikasi, analisis, presentasi itu disertai dengan preservasi dan dokumentasi. Ingat di awal disinggung juga ada namanya chain of custody di mana dia adalah mendokumentasikan segala aksi yang dilakukan ketika kita melakukan digital forensik. Jadi fase identifikasi juga fasenya apa aja, yang dilakukan apa aja, analisis dilakukan apa aja, itu semua dilakukan dokumentasi. Nah, fase identifikasi kita masuk menurut ISO 27037, kita base-nya ISO 27037 tentang ISO tersebut sudah SNI, Standar Nasional Indonesia, ISO 2703 tentang penanganan barang bukti elektronik gitu. Di mana fasenya adalah identifikasi, koleksi atau akuisisi dan preservasi. Prinsip penanganan barang bukti digital ini sudah disinggung tadi di pertemuan pertama adalah perangkat yang hidup tidak boleh dimatikan. Kenapa? Gitu kan? Ketika perangkat tersebut hidup, pertama kita harus ambil dulu memorinya. Tadi kita singgung juga di awal. Untuk kita tahu aplikasi apa saja yang berjalan pada saat itu ketika kita menemukan barang bukti tersebut. Lalu berikutnya ada dikhawatirkan ada script yang dieksekusi ketika dia di shutdown, misalnya menghapus file-file tertentu. Makanya dia tidak boleh dimatikan, tapi kita harus analisis RAM, kita ambil RAM-nya dulu, kita akuisisi, bukan analisis, kita akuisisi RAM-nya dulu, udah dapat. Lalu cara mematikannya gimana? Dicabut kabelnya. Gitu. Karena ketika dimatikan takutnya adalah ada script-script yang dijalankan. Lalu berikutnya adalah perangkat yang mati tidak boleh dimatikan. Gitu. Perangkat yang mati tidak boleh dihidupkan, misalnya, maaf. Tidak boleh dihidupkan. Kenapa? Takutnya adalah ketika itu dihidupkan ada script-script yang dijalankan ketika dia hidup, atau boot script atau auto start script lah biasanya kalau di Windows namanya kan ya. Nah, ternyata dia menghapus file-file yang penting gitu. Nah, itu makanya nggak boleh. Ya udah kalau mati ya biarin aja mati, jangan sekali-kali dihidupin. Nah, ya dihidupin tapi dalam langkah kita mengakuisisi harddisknya. Ketika perangkatnya mati kita tidak perlu mengakuisisi RAM. Kenapa? Ya karena RAM-nya tidak bekerja dalam posisi mati. Lalu berikutnya adalah perlu juga mencari informasi di luar barang bukti digital seperti PIN perangkat, pattern perangkat ya, pattern M itu kan, catatan password perangkat, ya biasanya banyak ya, ada perangkat yang passwordnya itu ada catatannya, manual penggunaan perangkat, kabel konektor dan teman-temannya. Lalu fase berikutnya adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi adalah melakukan analisis TKP dengan memperhatikan faktor-faktor resiko yang mungkin terjadi, gitu kan. Faktor resiko misalnya dihalang-halangi atau apalah, itu juga harus diidentifikasi. Mempersiapkan personel yang ditugaskan, lalu melakukan persiapan tentang jenis barang bukti. Jadi kita harus tahu jenis barang buktinya kira-kira apa. Lalu mengamankan TKP dari pihak-pihak yang mungkin mengganggu akuisisi barang bukti, lalu mempertimbangkan fase akuisisi atau koleksi. Nanti untuk yang poin terakhir ini ada materinya khusus bagaimana kita mempertimbangkan akuisisi atau koleksi. Lalu berikutnya akuisisi barang bukti. Akuisisi barang bukti adalah proses menyalin barang bukti potensial menjadi salinan barang bukti digital. Jadi ketika kita mempunyai sebuah hard disk gitu kan, komputer gitu kan, kita ambil hard disknya lalu kita salin barang bukti tersebut. Nah, menyalin barang bukti digital ini tidak sama dengan menyalin mengcopy file. Jadi kalau di barang bukti digital itu kita kenal namanya bitwise copy. Bitwise copy itu adalah kita mengcopy keseluruhan, setiap bit per bit dari hard disk tersebut kita copy. Jadi kalau kita punya hard disk 1 tera
gitu kan, maka hasil salinannya pun akan sejumlah 1 tera. Istilahnya free space-nya itu di copy gitu kan. Kalau kita copy biasa kan yang di copy hanya uh, allocated space-nya aja ya, space yang dipakai aja kita copy. Yang kosongnya nggak di copy. Nah, ini yang kosongnya juga di copy. Nah, itu fasenya disebut sebagai akuisisi. Gitu kan. Berikutnya, akuisisi itu dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan biaya yang ada. Tentunya ketika kita punya hard disk 1 tera pasti kopinya akan sangat lama. Gitu kan. Nah, itu kita harus mempertimbangkan waktu dan biaya. Lalu dilakukan pada sistem yang sifatnya kritis gitu kan. Jika sistem down, maka akan banyak kerugian. Jadi kalau sistemnya kritis, menurut ISO 27037 disarankan menggunakan fase akuisisi langsung di TKP. Lalu yang keempat adalah salinan barang bukti harus dipastikan identik dengan barang bukti potensial. Jadi salinannya itu harus dipastikan identik. Bagaimana memastikannya macam-macam, menggunakan BAP, menggunakan macam-macam lah gitu kan. Kesepakatan yang diambil barang bukti dan yang mengambil barang bukti. Lalu proses ini bisa dilakukan di TKP maupun di laboratorium, bisa juga gitu di laboratorium. Jadi nanti berhubungannya dengan yang koleksi gitu kan. Berikutnya metodenya disebut sebagai imaging. Nah, ini kalau kita bilang forensik terus kita bilang imaging. Nah, ini adalah fase akuisisi barang bukti digital. Nah, lalu koleksi adalah proses pemindahan barang bukti digital dan atau salinan barang bukti digital dari TKP ke laboratorium atau tempat penyimpanan barang bukti. Nah, barang bukti yang tadi komputer itu dipindahkan ke laboratorium atau istilahnya koleksi ini kalau bahasa di kepolisian itu adalah penyitaan. Barangnya disita. Nah, nanti di lab dilakukan akuisisi. Makanya tadi di poin 1, 2, 3, 4, 5 di fase akuisisi, proses ini bisa dilakukan di TKP maupun di laboratorium gitu kan. Nah, ketika fisiknya dibawa ke laboratorium, nah maka dilakukan akuisisi di sana gitu kan, datanya diambil, diolah. Nah, itu fase akuisisi dilakukan tapi fase awalnya adalah koleksi di TKP. Lalu dilakukan pada sistem yang sifatnya tidak kritis tentunya. Ketika hard disk saya ambil, itu sistemnya tetap bisa berjalan gitu kan. Kalau sistemnya hard disk saya ambil terus sistemnya jalan lalu orangnya rugi, ya itu kan namanya sistem kritis ya gitu kan. Lalu sama mempertimbangkan waktu dan biaya yang ada, pemindahan harus dilakukan dalam kantong khusus. Nah, ini yang disebut sebagai antistatik, atau biasanya kalau ada kantong-kantong yang teman-teman dulu beli hard disk itu ada kantong plastiknya, itu adalah kantong antistatik ya, atau Faraday bag istilahnya. Nah, berikutnya adalah preservasi barang bukti digital. Preservasi barang bukti digital adalah melakukan pencatatan segala aksi yang dilakukan. Jadi semua, ya ini ya chain of custody tadi. Menyimpan dan mengamankan barang bukti digital dan atau salinan barang bukti digital, menyimpan, lalu mengisi chain of custody, lalu menggunakan metode yang teruji untuk menjaga integritas barang bukti digital. Nah, adalah preservasi barang bukti digital. Lalu berikutnya kita bahas juga tentang SDM penanganan barang bukti digital. Nah, ini contoh yang tadi di awal di pertemuan awal saya bilang bahwa SDM-nya itu nggak banyak gitu kan. Nah, berikutnya ada bagaimana kita menentukan SDM barang bukti digital. Memiliki kompetensi di bidang penanganan barang bukti digital dapat ditunjukkan dengan memiliki pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki. Lalu berikutnya individu harus mampu mendemonstrasikan kemampuan yang akan diterapkan. Nah, ini paling penting nomor 2, mereka punya pengalaman, mereka punya pendidikan, mereka punya pelatihan dan sertifikasi, tapi kalau dia nggak bisa mendemonstrasikan, itu patut dicurigai. Nah, ini adalah pertimbangan akuisisi di tempat dan koleksi, yaitu pertama sistem kritis. Kalau akuisisi terdapat izin yang memungkinkan akuisisi di TKP, ini sangat sulit mencari izin di TKP ya. Pada kenyataannya, tersedia perangkat akuisisi yang cepat, perlu sangat cepat karena dilakukan di TKP, melakukan memory dump, penyalinan sebagian jika tidak dimungkinkan penyalinan keseluruhan, lalu memiliki media penyimpanan yang besar untuk menyimpan salinan gitu kan. Kalau koleksi sistem tidak kritis, terdapat izin yang memungkinkan penyitaan barang bukti. Ini lebih gampang didapat di Indonesia kelihatannya izin untuk menyita barang bukti ketika memiliki wadah khusus untuk pengiriman. Nah, ini yang tadi saya bilang di akuisisi ada namanya fase imaging. Nah, fase imaging ini kita mengcopy dari perangkat fisik-fisik tersebut, nah kita imaging menjadi salinan identik barang bukti digital. Nah, ini bentuknya apa? Bentuknya sebuah file gitu. Mungkin teman-teman pernah dulu mainan ISO itu ya. Ya itu hampir sama kayak gitulah. Kalau ISO itu kan salinan dari sebuah DVD atau CD ya. Nah, kalau ini namanya imaging ini salinan dari sebuah hard disk, memori atau macam-macam lah gitu kan. Nah,
Di sini dari salinan barang bukti identik ini kita melakukan forensiknya tidak pada perangkat ini atau tidak pada perangkat ini juga, perangkat ini atau file ini, enggak, tapi kita copy menjadi working copy. Nah, working copy inilah yang kita lakukan analisis dan percobaan-percobaan supaya yang di sini tetap terjaga integritasnya. Jadi kalau tiba-tiba di sini ada yang kita salah operasi lalu mengubah gitu, itu aman lah. Nah, ini tetap yang digunakan nanti di persidangan adalah ini dengan pembuktian bahwa ini memang salinannya dan sama dan bisa ditemukan sesuatu di sini. Ini adalah imaging atau disebut sebagai physical acquisition. Nah, lalu ada yang ini menyalin sebagian gitu kan. Sebagian kita salin, ada file Word, ada PDF, ada JPG, kita carilah file-file ini, kita copy. Nah, ini ada menjadi salinan identik barang bukti kopiannya gitu kan. Lalu menganalisisnya gimana? Sama kita copy, kita menjadi working copy. Nah, kita akan bekerja di working copy ini. Gitu. Itu perbedaan imaging dengan menyalin sebagian. Ini yang mungkin dilakukan kita sehari-hari ya, kita mengcopy sesuatu. Nah, cuman di sini tantangannya adalah kita harus mengetahui kira-kira file apa aja yang memang berhubungan terhadap masalah atau kasus yang sedang dihadapi. Kalau ini kan wall ya, kita ambil semua ya udah ntar di lab atau ntar di mana kita urusin lah, kita cari gitu. Nah, menyalin sebagian versus imaging, menyalin sebagian itu hanya mendapatkan file yang terlihat di file sistem saja gitu kan, termasuk hidden file contohnya. Nah, ketika menyalin sebagian kita tidak bisa memulihkan dokumen yang dihapus atau terformat, itu nggak bisa kalau kita cara tadi kita menyalin sebagian. Tapi ketika kita menggunakan imaging, kita dapat mendapatkan keseluruhan konten media penyimpanan gitu kan, keseluruhan. Berikutnya yang kedua adalah imaging juga memungkinkan untuk merekonstruksi file yang telah dihapus atau diformat gitu. Jadi memang ada plus minusnya. Nah, ini keberhasilan digital forensik juga tergantung bagaimana kita melakukan penyalinan barang bukti digital ini gitu kan. Nah, berikutnya bagaimana kita menjaga integritas barang bukti, kita menggunakan namanya hash gitu kan. Nah, hash itu adalah sebuah cryptographic hash function. Nah, gitu contohnya ketika di sini ada the red fox jump over the blue dog gitu kan. Nah, ketika kita melakukan hash, dia akan menghasilkan angka-angka seperti ini. Nah, ketika overnya itu saya ganti u gitu kan, maka di guessnya berubah. Kita ganti if, over gitu kan, nah ini juga berubah. Over juga dia berubah. Jadi intinya apa? Ketika ada satu karakter yang berubah, maka nilai hash ini akan berubah. Jadi metode hash ini bisa kita gunakan untuk menjaga, kita bisa membuktikan bahwa barang bukti ini tidak dilakukan perubahan atau tidak terjadi perubahan. Nah, itu adalah fungsi hash ini. Ini udah lazim digunakan lah. Ada MD5, ada SHA, SAWAN, SHA 125, 128, 256, 512 dan teman-temannya. Ini sudah banyak lah digunakan. Nah, ini adalah hash function. Nah, bagaimana kita melakukan imaging? Imaging yang tadi saya jelasin, lalu kita gabung dengan hash. Nah, ini adalah kita imaging, lalu salinan identik barang bukti digitalnya kita lakukan hash. Nah, ini yang kita simpan nanti untuk misalnya ditemukan yang copy jadi working copy lalu ditemukan bukti di sini. Nah, ini yang kita akan lampirkan di persidangan. Nah, itu salinan barang bukti digitalnya dan hash digest-nya atau angka hash-nya gitu. Nah, ini bisa dibuktikan nanti persidangan sejak diambil sampai di persidangan itu tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ini juga bisa dilakukan penyalinan hash sebagian dengan hash. Jadi tadi salinan identik barang buktinya tadi di hash. Nah, ini yang bisa nanti dibawa. Nah, ini kita jadi bisa kontrol bahwa file-file ini sebenarnya tidak terjadi edit sama sekali. Lalu ini adalah chain of custody, tadi udah dibahas secara garis besar. Chain of custody adalah dokumen yang berisikan informasi minimal, pemilihan akuisisi di tempat atau koleksi, nilai hash yang ada, serial number, individu yang melakukan, individu yang menerima, gitu kan. Mungkin aja terdiri dari banyak dokumen untuk satu proses. Itu sudah dibahas kemarin ya di pertemuan pertama. Ini adalah dokumen yang sangat penting ketika kita menggunakan digital forensik gitu. Jadi setiap prosesnya ada catatannya. Nah, berikutnya ada perangkat akuisisi barang bukti digital, beberapa perangkatnya. Nah, ini contohnya ada word blocker, itu mencegah barang bukti tidak sengaja tertulis. Jadi ketika kita mengambil barang bukti itu kadang-kadang
kita nggak sengaja atau kita lalai, akhirnya barang buktinya terkontaminasi atau tertulis gitu kan. Jadi word blocker ini ada dua. Yang pertama hardware word blocker, ini hardware word blocker mereknya Belau. Nah ini adalah hardware, lalu ada software word blocker. Jadi fungsinya sebenarnya simpel supaya harddisk itu nggak bisa ditulis, jadi read only gitu kan. Jadi kayak saya punya satu harddisk yang kabel resetnya itu dipotong atau nggak ada kabel write-nya itu dipotong, jadi nggak bisa tertulis sama sekali. Nah ketika kita menggunakan hardware blocker itu benar-benar dari level hardware di bloknya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita punya suatu PC atau apa komputer, ketika kita menyalakan itu sebenarnya si BIOS-nya itu atau ya BIOS lah gitu menulis sesuatu ke harddisk tersebut gitu. Jadi harddisk tersebut tadi terkontaminasi ada perangkat dari si pemeriksa forensiknya gitu. Makanya perlu namanya hardware blocker. Ya walaupun orang pada seringnya pakai software blocker lah ya gitu. Tapi itu sangat penting ketika kita menggunakan hardware blocker. Nah berikutnya ada forensic workstation. Nah ini adalah sebuah perangkat forensik yang harganya sangat mahal. Nah itu cepat dalam melakukan imaging, jadi memang sudah didesain untuk cepat melakukan imaging di situ. Lalu mensupport banyak media penyimpanan. Di situ udah media penyimpanan apa aja bisa dimasukin ke situ. Harganya lumayan mahal. Mungkin ada hanya beberapa lab di Indonesia yang punya forensic workstation ini. Gitu. Lalu mungkin aja kita juga bisa membuat suatu forensic workstation itu menggunakan Linux plus komputer atau notebook gaming yang punya spek tinggi gitu kan. Nah ini bisa dapat digunakan untuk fase belajar mengerti konsep dalam digital forensik. Jadi untuk belajar forensik kita nggak perlu lah ya beli perangkat kayak gini, tapi kita bisa bikin menggunakan notebook atau komputer gaming tersebut. Nah lalu di dalam itu juga terdapat beberapa distribusi Linux yang berisi tools forensik, udah langsung jadilah gitu kan, kayak Kine, Backtrack, apa sih misalnya Kali dan teman-temannya lah gitu. Nah itu kita bisa mulai belajar dari perangkat lunak itu dengan mudah, gratis gitu kan. Tinggal modal komputer notebook gamingnya dan sistem operasinya. Lalu cukup mumpuni untuk melakukan imaging dan menyalin dalam skala kecil, misalnya di bawah 1 tera lah, itu masih oke lah gitu kan. Lalu tools yang melimpah dengan sifat open source dan beberapa gratis. Walaupun open source itu tidak selalu gratis, ada beberapa software open source yang kita juga harus bayar. Lalu ini saya kasih berikutnya adalah imaging hard disk. Nah itu adalah catatan untuk imaging storage. Nah, itu adalah lakukan akuisisi memori terlebih dahulu ketika mendapatkan komputer yang dalam kondisi hidup. Tadi udah jelasin di depan. Lakukan pencatatan waktu komputer tersebut bandingkan dengan waktu yang sedang berjalan. Nah, ini penting sekali, kadang-kadang setting waktu di komputer itu berbeda dengan waktu kenyataannya. Entah time zone, entah apa itu suka berbeda. Ya, itu patut dicatat soalnya nanti ketika kita melakukan timeline analisis, nah ketika waktunya nggak sama, buktinya tuh nggak bisa berkesesuaian. Itu sedikit berhati-hati. Lalu matikan komputer dengan cara mencabut satu dayanya langsung, itu contohnya. Lalu lepaskan perangkat storage, lalu attach ke forensic workstation jika ada gunakan word blocker. Jika menggunakan sistem operasi yang tidak khusus digunakan untuk forensik, pastikan sudah mendukung dia software word blocker. Nah, ini berapa toolsnya, mungkin teman-teman nanti bisa download ya. Namanya adalah GuiMaker, atau kalau pakai Kine atau pakai Kali, seingat saya udah ada GuiMaker untuk melakukan imaging. Nah di sini kita lakukan acquire. Saya next saja ya. Ini untuk saya demo saja sebenarnya. Nah ini information bisa ditulis macam-macam. Nah ini contohnya di sini tulis barang bukti, evidence. Oh ya ini di awal dipilih dulu ya apa yang mau kita imaging. Ini di sini saya punya SanDisk, USB SanDisk ini saya lakukan apa namanya imaging ya. Nah ini masukin namanya apa, terus mau dibuang kemana. Nah nilai proses 5%. Nah ini kalau udah selesai ntar dia jadi 100%, verify oke. Nah ini resultnya, ini ada evidence E01, E02, E03 sampai E07. Nah ini hasil imagingnya. Besarnya 2 GB sesuai ini, kalau dijumlah harusnya jumlahnya 15 GB karena flash disknya besarnya 15 GB gitu kan. Nah ini dipecah-pecah jadi masing-masing 2 GB. Ini contohnya. Nah ini adalah
salinan barang bukti potensial dari imaging. Nah, ini di evidence.info-nya ini ada di dalamnya, evidence.info itu ada nilai hash-nya gitu. Nah, ini adalah ketika kita nanti menguji hash-nya seperti apa. Nah, dari sini gitu kan. Kalau ini ada yang berubah ketika nanti diuji, maka dipastikan barang bukti tersebut sudah terkontaminasi atau ada perubahan di dalamnya. Gitu. Itu semudah itu sebenarnya. Nanti mungkin di pertemuan terakhir ada kita coba live demo bagaimana melakukan imaging hard disk. Lalu berikutnya imaging RAM. Nah, imaging RAM ini memang agak sedikit tricky, dan apalagi kalau sistem operasinya itu Linux. Kebetulan ini kita kasih contoh sistem operasinya Windows. Nah, catatan akuisisi RAM dilakukan ketika perangkat dalam keadaan hidup pastinya. Kalau mati gimana akuisisi RAM-nya, nggak mungkin. Karena sifat RAM yang sebagai penyimpanan sementara, mungkin data tidak akan lengkap. Tools dump RAM cukup disimpan di penyimpanan eksternal. Hasil dump biasanya akan sebesar ukuran RAM. Nah, ini contohnya bisa digunakan, namanya tool WinPMem. Nah, ini github.com Velocidex WinPMem. Ini untuk melakukan RAM acquisition gitu kan. Nah, ini contohnya bagaimana mengeksekusi RAM-nya. Nah, ini adalah WinPMem mini x4 rc2.exe dump.raw. Nah, ini dia akan mengedam seluruh RAM yang ada di komputer tersebut gitu. Nah, ini hasilnya ada dump di sini. Raw file sebesar RAM-nya. Karena RAM saya 8 GB, maka ukurannya menjadi 8,6 sekian gitu. Nah, ini berikutnya catatan akuisisi Android. Ini karena Android butuh perangkat lunak, jadi sedikit berbeda. Catatan akuisisi Android adalah untuk physical acquisition, smartphone harus di routing terlebih dahulu. Gini kan. Itu problemnya di Windows di Android. Kalau dia nggak di routing, dia nggak bisa untuk dilakukan imaging. Nah, itu makanya hal ini harus tertulis dalam SOP atau chain of custody dari penanganan barang bukti digital bahwa dilakukan routing tersebut. Lalu diperlukan micro SD yang besarnya lebih dari ukuran storage smartphone-nya itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah pastikan individu familiar dengan metode routing. Kalau nggak, ntar jadi berantakan. Gitu. Ya, terima kasih. Saya lupa bikin slide terima kasihnya di ujung. Tapi nggak apa-apa. Kita udah belajar bagaimana penanganan dasar barang bukti elektronik. Bagaimana kita melakukan imaging. Bagaimana kita mengimaging hard disk maupun mengimaging sebuah RAM, dan ada catatan bagaimana melakukan imaging Android. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di forum atau menghubungi dosennya. Terima kasih telah mengikuti kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.